Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalil Studio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu channel Khalil Studio. Di kesempatan kali ini kami akan menyajikan tentang video pembahasan kisi-kisi soal asesmen sumatif akhir tahun Mapel Pendidikan Agama Islam SMP, jenjang SMP tahun pelajaran 2023-2024. Kurikulum yang digunakan untuk Mapel PAI dalam video ini yaitu kurikulum Merdeka ya. Jumlah soalnya 45, pilihan ganda nomor 1 sampai 40 dan uraian 41 sampai 45 ya. Nanti bisa dipahami agar apa ketika adik-adik kelas 7 ini nanti mengerjakan soal asesmen sumatif akhir tahun bisa lancar ya, bisa mudah karena sebelumnya sudah memahami atau belajar dari kisi-kisi soal yang akan dikerjakan ya. Mari adik-adik kita bersama-sama lihat kisi-kisi tersebut ya. Kita mulai dari nomor 1. Materi dalam soal nomor 1 ini yaitu materi tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah ya. Indikator soalnya ya, ini yang paling penting adik-adik bisa simak. Disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menentukan pentingnya menuntut ilmu ya. Jadi di soal nomor 1 ini akan disajikan sebuah cerita, kemudian adik-adik disuruh memilih antara jawaban A sampai D, mana jawaban yang tergolong manfaat atau pentingnya menuntut ilmu. Kemudian kita menuju ke soal nomor 2. Materinya masih sama kalau di buku paket, yaitu di bab 6 ya, buku paket kurikulum Merdeka. Materinya alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Indikator soalnya ya, mari kita lihat bersama-sama. Peserta didik diharapkan mampu menentukan nilai-nilai yang dapat diambil dari penciptaan dan pengaturan alam semesta ya. Jadi nanti di jawaban A sampai D adik-adik harus bisa menentukan nilai-nilai yang dapat diambil dari penciptaan alam semesta ini ya. Allah telah menciptakan alam semesta ini, nilai-nilai yang dapat diambil apa ya. Kemudian kita menuju ke soal nomor 3. Materi masih sama, indikator soalnya disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menentukan tujuan utama manusia diciptakan ya. Adik-adik akan disajikan sebuah narasi atau cerita, kemudian adik-adik harus memilih jawaban yang menunjukkan tujuan utama manusia itu apa sih diciptakan oleh Allah ya, seperti itu. Kemudian kita menuju ke soal nomor 4. Materi masih sama, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Indikator soalnya mari kita lihat bersama-sama. Disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menentukan manfaat dari menuntut ilmu ya. Jadi di soal nomor 4 ini akan ada sebuah cerita, adik-adik bisa simak, dibaca cerita dalam soal tersebut. Kemudian di pilihan jawabannya adik-adik harus bisa menentukan manfaat dari menuntut ilmu ya. Kemudian kita menuju ke soal nomor 5. Nah ini sudah berbeda materi, berbeda bab, yaitu tentang materi iman kepada malaikat Allah. Bisa dibuka buku paketnya maupun catatan adik-adik.
Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menentukan makna atau pengertian iman kepada malaikat ya. Jadi di soal tersebut, iman kepada malaikat itu maksudnya apa, maknanya apa, adik-adik bisa tentukan itu di jawaban A, B, C atau D ya. Maka dari itu dihafalkan pengertian iman kepada malaikat. Kita menuju ke soal nomor 2, masih sama materinya. Indikator soalnya, disajikan arti dari sebuah ayat Quran tentang malaikat. Peserta didik diharapkan mampu menentukan perbedaan antara malaikat dengan manusia ya. Jadi di buku paket cari sebuah ayat ya, kemudian adik-adik pelajari apa sih perbedaan antara malaikat dengan manusia ya, karena ini akan muncul di soal nomor 6. Kita menuju ke soal nomor 7, materi masih sama, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sifat-sifat malaikat ya. Di soal nomor 7 ini nanti adik-adik akan disajikan pernyataan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dari pernyataan tersebut adik-adik disuruh memilih mana yang menunjukkan sifat-sifat malaikat. Jadi dipelajari kuncinya sifat-sifat malaikat, adik-adik harus pahami. Kemudian kita menuju ke soal nomor 8. Materi masih sama, iman kepada malaikat. Indikator soalnya, disajikan sebuah narasi dari salah satu tugas malaikat. Narasi dari salah satu tugas malaikat. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nama malaikat tersebutnya. Jadi nanti tugas adik-adik buka kembali buku paket maupun catatan, apa sih tugas-tugas atau nama-nama malaikat ya. Dihafalkan dari 10 malaikat itu nama-namanya, kemudian tugas-tugasnya seperti apa. Kita menuju ke soal nomor 9, masih sama materinya. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan tugas-tugas malaikat. Masih sama, hampir mirip ini. Jadi kuncinya apa? Nama malaikat, adik-adik harus hafal. Tugas-tugas dari malaikat-malaikat tersebut adik-adik juga harus hafal, jangan sampai kebalik ya. Kemudian kita menuju ke soal nomor 10, disajikan sebuah narasi dari salah satu tugas malaikat. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nama malaikat tersebut. Nah, masih sama. Intinya adik-adik harus hafal nama, kemudian tugas malaikat tersebut ya. Kita menuju ke soal nomor 12. Materi masih iman kepada malaikat Allah. Kemudian indikator soalnya, mari kita cek. Disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan tanda seseorang beriman kepada malaikat. Di soal nomor 12 ini nanti adik-adik akan disuguhkan sebuah bacaan maupun cerita. Kemudian dari cerita tersebut adik-adik harus memilih antara jawaban A sampai D mana yang menunjukkan tanda seseorang itu beriman kepada malaikat. Kita menuju ke soal nomor 13, masih sama materinya. Indikator soalnya, disajikan sebuah narasi dari salah satu tugas malaikat. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nama malaikat tersebut ya. Ada sebuah cerita, kemudian adik-adik dari cerita tersebut adik-adik harus bisa menunjukkan nama malaikat yang tugasnya tadi sudah diceritakan dalam narasi. Menuju ke nomor 14 ya. Materi masih sama, disajikan sebuah narasi dari salah satu tugas malaikat. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nama malaikat ya, sama ini ya. Intinya adik-adik sekali lagi harus menghafal nama-nama malaikat. Ada 10 yang wajib kita imani.
kemudian tugas-tugas dari 10 malaikat tersebut itu apa saja, adik-adik harus hafalkan. Kemudian soal nomor 15, materi iman kepada malaikat Allah, ya, masih sama. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan hikmah beriman kepada malaikat, ya. Di soal nomor 15 ini adik-adik bisa buka kembali buku catatan maupun buku paket, apa sih hikmah beriman kepada malaikat, kemudian dihafalkan biar besok ada di soal nomor 15 ini adik-adik bisa menjawab dengan mudah. Kita menuju ke soal nomor 16, ya. Materi sekarang beranjak ke materi menghindari sifat ghibah dan melaksanakan sikap tabayun. Indikator soalnya, disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan pengertian dari sifat ghibah, ya. Dibuka kembali materi tersebut di buku paket maupun di buku catatan, kemudian cari apa sih pengertian dari sifat ghibah. Nah, ini akan muncul di nomor 16. Kemudian kita menuju ke soal nomor 17, ya. Materi masih sama, menghindari sikap ghibah dan melaksanakan tabayun. Indikator soalnya, disajikan beberapa pernyataan, peserta didik diharapkan mampu memilih contoh-contoh dari sifat ghibah. Jadi nanti di soal nomor 17 ini ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Dari pernyataan-pernyataan tadi yang dituliskan di soal, peserta didik diharap mampu memilih mana sih contoh-contoh dari sifat ghibah agar adik-adik dapat terhindar dari sifat ghibah. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 18, materi masih sama. Indikator soal, peserta didik diharap mampu menunjukkan konsep sikap buruk sangka, ya. Jadi nanti ada peserta didik di nomor 18 ini diharap mampu menunjukkan konsep sikap buruk sangka itu seperti apa sih, ya. Cari pilihan jawaban yang menunjukkan sikap buruk sangka, ya. Kemudian kita beranjak ke nomor 19, ya. Materi masih sama. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan cara menghindari perbuatan ghibah. Di nomor 19 ini adik-adik diharapkan mampu menunjukkan bagaimana sih cara kita agar terhindar dari perbuatan ghibah. Maka dari itu dibuka lagi buku paket, materinya ada di buku paket, cara-cara menghindari perbuatan ghibah. Kita menuju ke soal nomor 20, materi masih sama. Indikator soalnya, disajikan arti dari sebuah ayat Al-Quran, peserta didik diharap mampu menunjukkan cara menghindari perbuatan ghibah. Nah, ini masih sama soalnya, hampir mirip dengan nomor 19 tadi. Bagaimana sih cara-cara menghindari perbuatan ghibah? Dipilih pilihan jawaban yang paling tepat yang menunjukkan cara menghindari perbuatan ghibah. Kita menuju ke soal nomor 21, materi masih sama. Disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan tindakan yang diambil ketika ada berita hoak. Jadi ketika ada berita hoak dalam cerita tersebut, adik-adik harus bisa menunjukkan tindakan mana yang paling tepat, ya, ketika ada berita hoak. Maka dari itu kunci sekali lagi, ketika adik-adik membaca soal harus sabar, harus teliti, apa inti dari permasalahan, apa inti yang ditanyakan dalam soal tersebut. Kita menuju ke soal nomor 22, materi masih sama. Indikator soalnya, disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan tindakan yang diambil ketika ada berita hoak. Nah, ini sama antara nomor 21 sama 22 ini, indikator soalnya sama. Adik-adik diharap mampu menunjukkan tindakan yang paling tepat ketika menghadapi adanya berita hoak.
Kemudian kita menuju ke soal nomor 23. Materi masih sama. Kemudian indikator soalnya disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan pengertian dari sifat tabayun. Nah, dibuka lagi buku paketnya, apa sih sikap tabayun itu, maknanya seperti apa. Nanti adik-adik bisa pilih jawaban yang paling tepat. Kemudian kita menuju ke soal nomor 24. Materi masih sama, disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan tindakan yang diambil ketika ada berita hoak. Nah, ini nomor 24 itu senada soalnya dengan yang nomor 21 dan nomor 22. Adik-adik memilih tindakan yang paling benar, tindakan yang paling tepat ketika ada berita hoak. Kita kemudian menuju ke soal nomor 25. Materi kita beranjak ke materi rukhsah dalam ibadah, kemudahan-kemudahan dalam ibadah. Dibuka dulu buku paketnya, cari materi tersebut. Kita menuju ke indikator soal nomor 25. Disajikan sebuah narasi. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan pengertian atau makna dari rukhsah, ya. Cari di buku paket maupun catatan apa sih pengertian dari rukhsah itu, kemudian adik-adik hafalkan biar besok ketika ada soal mengenai makna rukhsah, adik-adik bisa memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian kita menuju ke soal nomor 26. Materi masih sama, rukhsah dalam ibadah. Indikator soalnya disajikan beberapa pernyataan, ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan dan seterusnya. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan penyebab diberikannya rukhsah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan nomor berapa yang paling tepat yang menunjukkan penyebab diberikannya rukhsah kepada seseorang, ya. Diberikannya kemudahan kepada seseorang ketika beribadah, ya, penyebabnya seperti apa. Kita beranjak ke soal nomor 27. Materi masih sama, rukhsah dalam ibadah. Indikator soalnya adik-adik bisa cermati. Disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan rukhsah sholat yang berupa jamak dan qashar, ya. Jadi nanti adik-adik pahami rukhsah sholat itu seperti apa, penyebabnya seperti apa, kemudian kemudahan yang diberikan itu berupa sholat jamak, sholat qashar itu maknanya seperti apa, agar adik-adik bisa menganalisis, ya, soal tersebut itu, kemudian memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian kita menuju ke soal nomor 28. Materi masih sama, indikator soalnya disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan rukhsah sholat. Ada sebuah cerita dalam soal tersebut, kemudian adik-adik mampu menunjukkan kemudahan dalam sholat, rukhsah sholat, ya. Kita menuju ke soal nomor 29. Materi rukhsah dalam ibadah. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi atau cerita, kemudian dari narasi tersebut peserta didik diharapkan mampu menunjukkan penerapan rukhsah puasa, ya, kemudahan dalam puasa itu seperti apa, terus dihubungkan dengan cerita dalam soal nomor 29, kemudian pilih jawaban yang paling tepat, rukhsah puasa itu yang mana. Kita beranjak ke soal nomor 30. Materi tentang rukhsah dalam ibadah. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan penerapan rukhsah puasa. 29 ini dan nomor 30 itu senada soalnya, yaitu rukhsah tentang puasa. Dibuka kembali buku paketnya, cari rukhsah puasa itu, dibaca, ya, dipahami. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 31. Materi masih sama, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan penerapan rukhsah puasa, ya, masih sama. Maka dari itu
dalam ruh materi ini ada di buka buku paket. Sekali lagi, rukhsah puasa itu seperti apa, terus kendala-kendala orang yang berpuasa itu seperti apa, ada yang sedang hamil kemudian rukhsah puasanya seperti apa, ada yang orang tua rentat kemudian rukhsah puasanya seperti apa. Adik-adik harus bisa mencermati. Kita beranjak ke soal nomor 32. Materi masih sama, kemudian indikator soalnya disajikan beberapa pernyataan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari pernyataan tersebut peserta didik diharap mampu menunjukkan mana penyebab diberikannya rukhsah puasa, ya. Jadi dipahami lagi penyebab-penyebab rukhsah puasa, apakah karena udzur hamil, apakah karena udzur usia, sakit, dan seterusnya. Kemudian beranjak ke nomor 33, materi masih sama, rukhsah dalam ibadah. Dalam indikator soalnya peserta didik diharapkan mampu menunjukkan penyebab penyebab rukhsah dalam bersuci, entah itu wudhu, tayamum, kemudahan dalam bersuci apa saja, terus ke penyebabnya kok diberikan kemudahan dalam bersuci itu disebabkan karena apa. Dibuka kembali buku paketnya, catatan kalian ataupun diingat-ingat dulu ketika guru menjelaskan materi tersebut. Kita beranjak ke soal nomor 34, materi masih sama, rukhsah dalam ibadah. Kemudian indikator soalnya disajikan sebuah narasi atau cerita, kemudian dari cerita tersebut peserta didik diharapkan mampu menunjukkan rukhsah zakat, kemudahan dalam zakat, ya. Dibaca soalnya, ceritanya seperti apa, kemudian adik-adik pilih, ya, tunjukkan atau pilih jawaban yang menunjukkan itu rukhsah zakat. Dibaca kembali di buku paket bagaimana sih rukhsah zakat itu. Kemudian beranjak ke soal nomor 35, materi masih sama. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi atau cerita. Dari narasi tersebut peserta didik diharapkan mampu menunjukkan rukhsah zakat, ya. Nomor 35 ini soalnya senada dengan nomor 34. Dibuka kembali materi rukhsah zakat, penyebab rukhsah zakat itu seperti apa saja, kemudian kemudahannya itu berupa apa saja, ya. Kita beranjak ke soal nomor 36, materi masih sama. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi atau cerita. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan rukhsah sholat, kemudahan dalam sholat. Dipahami cerita dalam soal tersebut, kemudian adik-adik tunjukkan rukhsah sholatnya seperti apa ketika ada suatu kasus, ya. Kita beranjak ke soal nomor 37, materi kita beranjak di materi yang terakhir. Buka kembali buku paket, daftar isi materi Islam di Andalusia atau Spanyol. Indikator soal nomor 37, indikatornya kita cermati bersama-sama, disimak. Disajikan sebuah narasi, kemudian peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kondisi masyarakat Andalusia atau Spanyol sebelum Islam masuk. Jadi dibaca kondisi masyarakat Andalusia, dipahami dulu itu Andalusia atau Spanyol sebelum Islam masuk itu kondisi masyarakatnya seperti apa. Kemudian adik bisa pilih jawaban yang paling tepat. Intinya sekali lagi, adik-adik jangan bosan-bosan untuk membaca materi yang ada di buku paket, ya, karena itu kunci. Kemudian diingat-ingat, dipahami. Beranjak ke soal nomor 38, materi masih sama, Islam di Andalusia. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia, ya. Dibuka kembali buku paket, subbab perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Kemudian di soal tersebut adik-adik disuruh menunjukkan
bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia, seperti apa saja, kemudian ilmu apa saja yang berkembang ketika Islam berada di Andalusia, ya dipahami. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 39. Materi masih sama, Islam di Andalusia. Indikator soalnya kita cermati bersama-sama, kita simak. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan proses masuknya Islam di Andalusia. Proses masuknya Islam di Andalusia. Adik-adik bisa baca lagi bagaimana sih proses-proses masuknya Islam di Andalusia, di Spanyol. Di buku paket ada materi tersebut. Maka dari itu adik-adik harus baca kembali buku paket agar tidak lupa. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 40. Materi masih sama, Islam di Andalusia. Indikator soalnya, mari kita simak soal terakhir di soal pilihan ganda ini. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan hikmah mempelajari sejarah Islam di Andalusia, ya. Kata kuncinya hikmah mempelajari sejarah Islam di Andalusia. Apa saja sih manfaat untuk kita kok diharuskan mempelajari sejarah Islam di Andalusia? Nah, soal nomor 40 itu adalah mengenai hikmah mempelajari sejarah Islam di Andalusia. Itu tadi soal pilihan ganda 1 sampai 40. Kemudian sekarang kita beranjak ke soal uraian. Jumlahnya ada 5 dari nomor 41 sampai 45. Mari kita simak, adik-adik bisa lihat di kisi-kisi ini. Nomor 41. Materi yang ditampilkan dalam soal nomor 41 ini adalah materi tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan hikmah dari menuntut ilmu. Kata kuncinya, menyebutkan hikmah menuntut ilmu. Sekali lagi, ketika membaca soal, adik-adik harus cermati. Adik-adik disuruh menyebutkan berapa, ya. Kalau disuruh menyebutkan 3, adik-adik harus menyebutkan 3. Karena apa? Di poin dalam soal uraian itu poinnya adalah satu nomornya itu berpoin 4. Jangan sampai ketika adik-adik harus disuruh menjelaskan atau menyebutkan 2, adik-adik menyebutkan 1, akan mengurangi poin dalam soal uraian kalian. Kita beranjak ke soal nomor 42. Materinya yaitu mengenai iman kepada malaikat Allah. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan, kata kuncinya, menyebutkan nama dan tugas malaikat. Dibuka buku paket, nama-nama 10 malaikat, kemudian tugas dari 10 malaikat tersebut, adik-adik harus menghafalkannya. Kemudian soal nomor 43. Materi masih sama, iman kepada malaikat. Soalnya, indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan hikmah dari beriman kepada malaikat. Kata kuncinya sekali lagi, menyebutkan. Jika ada soal disuruh menyebutkan, pasti jawabannya tidak mungkin 1. Maka dari itu adik-adik harus hafalkan apa saja sih hikmah beriman kepada malaikat, ya. Di buku paket ada, di catatan ada. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 44. Materi rukhsah dalam ibadah. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan hikmah rukhsah. Menyebutkan hikmah rukhsah, ya. Dibuka kembali materi rukhsah. Soal terakhir, ya, nomor 45. Materi yang akan ditampilkan di soal nomor 45 ini yaitu materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan
langkah-langkah mengantisipasi perbuatan ghibah. Jadi maksudnya apa? Agar kita terhindar dari perbuatan ghibah, apa sih cara-caranya, langkah-langkahnya biar kita tidak terjerumus dari perbuatan ghibah ya. Sekali lagi, jika ada soal disuruh menyebutkan, agar poin kalian maksimal, jangan sampai hanya menyebutkan satu jawaban di poin dalam soal uraian. Nah, itu tadi adik-adik kelas 7 kisi-kisi soal asesmen sumatif akhir tahun. Mudah-mudahan dengan adik-adik menonton video ini, menyimak video kisi-kisi ini, besok ketika mengerjakan soal asesmen sumatif akhir tahun, adik-adik dapat diberikan kemudahan. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan, selain belajar, kita juga harus berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dan mendapat hasil maksimal. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tetap dukung terus channel Khalil Studio. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.